panggung hiburan tanah air mendadak diguncang oleh perseteruan hukum yang melibatkan penyanyi senior Denada. Ya, seorang pemuda bernama Ressa Rizky Rosano muncul ke publik dengan pernyataan mengejutkan. Tak tanggung-tanggung, Ressa resmi melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Denada di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nilai tuntutan mencapai 7 miliar rupiah. Gugatan ini bukan gertakan sambal semata. Ressa mengklaim telah mengantongi bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak biologis dari sang penyanyi yang selama puluhan tahun sengaja disembunyikan dan ditelantarkan. Kini, publik menanti dengan tegang, akankah bukti-bukti tersebut mampu meruntuhkan tembok rahasia yang selama ini tertutup rapat? Ataukah ini akan menjadi drama hukum terpanjang yang mencoreng nama besar sang diva? Berikut 5 polemik panas antara Denada dan Ressa, versi Cumi Top 5. Sebuah gugatan hukum bernilai fantastis resmi dilayangkan terhadap penyanyi kenamaan Denada. Ya, sosok pemuda bernama Ressa Rizky Rosano muncul dengan tuntutan ganti rugi sebesar 7 miliar rupiah. Di langkah hukum ini diambil melalui jalur gugatan perbuatan melawan hukum. Diketahui gugatan ini bukan sekedar urusan materi, melainkan sebuah tuntutan atas sejarah hidup yang dianggap terampas. Ressa menuding Denada telah melakukan penelantaran anak selama 24 tahun. Lantas seperti apa penuturan dari pihak Ressa terkait gugatannya ia layangkan terhadap Denada, dan seperti apa pihak Denada meresponnya? Jadi gugatan ini kami ajukan karena klien kami ingin meminta hak-haknya sebagai anak yang tidak diberikan oleh orang tuanya semasa masih kecil, seperti beliau. Nah, melalui gugatan melawan hukum ini kita ajukan harapannya hak-hak dari klien kami sebagai anak kandung dari tergugat bisa terpenuhi melalui putusan pengadilan. Nah, hari ini gugatan sudah kita ajukan beberapa minggu yang lalu dan saat ini kita baru selesai melaksanakan sidang mediasi. Jadi pengajuan itu sudah mulai tanggal 26 November ya. Sudah hampir 26 Desember, sudah hampir 2 bulan yang dijalani ini. Cuma kemarin itu kan begini, kemarin itu kan saya kan sudah panggilan pertama itu kenapa kok lama? Karena ada kesalahan terkait dengan mekanisme penyampaian surat panggilan oleh pengadilan kepada tempat kedudukan tergugat. Nah, kebetulan kan tergugat ini kan kemarin kan ada beberapa ini kan domisili kan, yang rumah yang di mana itu Jakarta Selatan itu dijual sekarang kan pindah ke Tangerang kan, itu makanya saya baru tahu dan ternyata sudah diperbaiki dan akhirnya sudah masuk dan sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Itu ya makanya kesalahan nanti di gugatan saya potensinya hanya masalah aktor sekunder forum rate. Tapi apa? Kalau saya nanti ada penolakan di gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, itu nanti akan saya pindah di Pengadilan Negeri Tangerang dan itu sudah nggak jadi masalah. Soal kalah dan menang, sebenarnya gini, saya ini tidak terlalu gigih untuk memperjuangkan terkait dengan kerugian material yang diterima oleh ibu saya. Saya cuma ingin menjelaskan di situ ada peristiwa di mana ada kesalahan, di mana orang itu juga harus bertanggung jawab terhadap kesalahan itu aja sudah. Oh enggak, itu dadakan kok. Tiba-tiba ada gugatan, itu pun panggilannya tidak dikasih surat gugatan. Bahkan saya harus meminta ke hakim masalah surat gugatannya. Responnya itu bingung, kok ada panggilan sidang tidak dilampiri surat gugatan. Tolong dicatat itu ya. Nah, karena ada surat panggilan 1 lembar, makanya ya kita kan harus minta surat gugatannya secara utuh. Apa sih yang diminta, apa sih masalahnya. Nah, itu baru aku minta Kamis kemarin. Dikasih sama majelis hakim, langsung disuruh untuk mediasi. Dalam mediasi pun saya belum sempat baca. Itu kan cuma menentukan kapan para pihak untuk dipertemukan untuk islah. Ya udah gitu dong. Perjalanannya Kamis depan ini mau mediasi. Ressa Rizky Rosano muncul dengan pengakuan yang menggetarkan publik
menyebut bahwa penyanyi Denada telah menelantarkan dirinya sejak ia masih bayi. Melalui kuasa hukum yang masih dari bagian keluarganya, Resa menceritakan kisah pilu tentang masa kecil yang ia lalui tanpa dekapan hangat seorang ibu. Menurut pengakuannya, ia dilahirkan pada tahun 2002 dan tak lama kemudian dititipkan kepada sebuah keluarga di Banyuwangi. Lantas seperti apa penelantaran yang dimaksud pihak Resa? Dan seperti apa respon pihak Denada atas pernyataan tersebut? Sudah hampir 100% full itu. Tidak ada sumbangsi sama sekali itu. Itu makanya pemberitaan yang kemarin itu selama ini dibiayai sama almarhum selaku neneknya, yaitu Inkasu Emilia Contessa, itu tidak benar itu. Dan katanya si Resa juga diberikan fasilitas rumah, itu tidak benar. Jadi insya Allah saya ngomong tidak saya tambah dan tidak saya kurangi ya. Kalau dari segi kehidupan anak itu taraf ekonominya sangat-sangat memprihatinkan, karena kan memang tidak ada atensi kan. Kebetulan kemarin itu kan tinggal dengan paman kan, dengan bibi kan, kemudian dia diberikan rumah sebetulnya dari almarhum R.A. Susiani, buyutnya, yang karena kemudian diklaim rumah itu menjadi salah satu asetnya dari almarhum Emilia Contessa, maka Resa ini diberikan tempat di belakang rumahnya itu, yang sebetulnya itu asal muasalnya itu dipergunakan untuk gudang, akhirnya dijadikan untuk kamarnya dia. Akhirnya dia pisah dari paman dan bibinya itu, tinggal di situ karena kan sudah dewasa kan, mintanya dia juga di situ. Kemarin itu sempat kuliah, ambil fakultas hukum di salah satu universitas di Banyuwangi itu, kemudian nggak sampai semester 4 dia sudah putus karena memang ternyata pembiayaan dari almarhum Emilia Contessa itu sudah nggak ada gitu loh. Yang saya pikir pembiayaan itu sebetulnya berasal dari Denada, itu ceritanya. Dan akhirnya terakhir waktu itu juga pernah dia tukar informasi, komunikasi, katanya juga mau disekolahkan, tetapi ternyata ya nggak ada jawaban dari sana. Begitu. Kondisinya seperti itulah sekarang inilah. Mereka ini ndak apa ya? Hidup itu bergelimang sudah. Bedong di sini di Banyuwangi itu hidupnya. Ya dari Bu Emil semua. Ya Mbak Denada ngasih, ya almarhum Bu Emilia lagi malah nyiapin tempat-tempat rumah semua. Iya. Mobil sampai digadekan, ya diem Mbak Denada. Tidak hanya sekedar melayangkan tuntutan di meja hijau, pihak Resa secara terang-terangan mengeklaim telah mengantongi bukti-bukti kuat yang ia sebut sebagai kunci pembuka tabir status hubungan aslinya dengan penyanyi Denada. Klaim ini muncul sebagai jawaban atas keraguan publik terkait status biologis yang selama 24 tahun menjadi misteri. Resa menegaskan bahwa ia tidak mungkin datang ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan tangan kosong. Lantas bukti apa kira-kira yang dikantongi pihak Resa? Dan seperti apa respon pihak Denada? Dari teman-teman rekanan kuasa hukum itu, sebetulnya grand skenario itu yang membuat konsep itu adalah saya. Jadi saya bertanggung jawab untuk menerima segala akibat konsekuensi yuridis ya, serangan dari mereka siapapun nanti kalau memang ada pencemaran nama baik ya. Satu, kita itu kan tidak hidup dalam zaman jahiliyah ini. Itu makanya fasilitas teknologi seperti pembuktian ya. Kalau saya katakan tes DNA sekarang. Jadi validasi informasi dari hasil tes DNA itu akurasinya sudah 99%. Mau ngomong apa gitu loh. Tapi itu nanti gitu loh. Saya kan sudah ngomong bahwa itu fasenya mengikuti pemeriksaan di sidang pengadilan. Kalau saya ngomong sekarang masih terlalu prematur, tetapi kalau sudah masuk ke sana, memaksa ke sana, ya oke lah saya terima nanti. Satu-satunya kecacatan dalam gugatan saya nantinya itu adalah masalah domisili kewenangan kompetensi relatif pengadilan negeri yang berwenang untuk menangani perkara. Itu loh. Tidak membuat kemudian gugatan saya menjadi kalah, tidak. Itu makanya kalau kita berbicara tentang konsep aktor sekuiter forum rei, memang di ayat 3 itu masih ada kesempatan di mana kedudukan penggugat. Dan orientasinya juga di situ, pertimbangannya juga di mana saksi itu banyak berada, gitu loh.
nanti aja lah, nanti kalau sekarang saya bahas masalah itu masih terlalu prematur itu. Yang jelas begini, yang jelas saya tidak akan mengajukan gugatan itu tanpa ada bukti yang kuat gitu aja lah. Ya makanya itu, kalau terkait masalah pokok perkara Mbak ya, nanti di dalam persidangan kita ungkap semua. Yang jelas kita berani, kita nggak bingung, nggak apalah. Setelah puluhan tahun terkunci dalam kebungkaman, Ressa Rizky Rosano kini tidak lagi meminta, melainkan mendesak pertanggungjawaban penuh dari penyanyi Denada. Melalui gugatan senilai 7 miliar di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Ressa menegaskan bahwa masa-masa persembunyian telah berakhir dan kini saatnya kebenaran hukum ditegakkan. Lantas pertanggungjawaban seperti apa yang dituntut pihak Ressa dan seperti apa respon pihak Denada? Kalau masalah kayak tanggung jawab itu enggak lah. Konteksnya adalah pertanggungjawaban yang diminta di dalam gugatan PMH saya, yang seharusnya pertanggungjawaban itu sudah menjadi bentuk kewajiban dari seorang ibu yang secara perdata itu memiliki hubungan perdataan dengan anaknya, yaitu hak untuk merawat, kewajiban untuk menafkahi, kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan, termasuk biaya sakit dan ya biaya penghidupan. Itu sama sekali tidak ada atensi dari Denada sebagai ibunya. Itu aja, Ibu. Ressa Rizky Rosano akhirnya memecah keheningan dengan mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap sosok yang ia yakini sebagai ibu kandungnya, penyanyi Denada. Kekecewaan ini bukan lagi soal angka atau materi, melainkan tentang rasa haus akan kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan selama 24 tahun. Lantas seperti apa ungkapan kekecewaan Ressa? Ya sebetulnya dia kecewa. Jadi kalau kekecewaan itu kan tidak perlu disampaikan by lisan kan, itu dari kebetulan Ressa ini kan dekat sekali dengan saya karena memang beberapa tahun juga pernah tinggal dengan saya. Jadi yang dia sampaikan itu ya pasca terakhir ini ya saya lihat orangnya kan agak sedikit tertutup kan, itu makanya ya saya bilang kenapa kan gitu kan, ya apa ada yang mau ditanyakan, apa ada yang harus dijawab, itu dia nggak ada kalau soal itu makanya dia mau, sebetulnya dia nggak mau, dia sebetulnya kemarin itu kecewanya kan begini, yang namanya anak ya, tidak ada satupun orang anak itu yang tidak mau dia tidak diakui sama ibunya, itu tidak ada kan, begitu kan. Cuma karena pemberitaan kemarin itu terkait dengan perjuangan Denada sebagai seorang ibu yang memperjuangkan sakit anaknya ya, yang inkasu itu adalah adiknya. Ya sekarang saya pikir ya saya kembalikan kepada teman-teman pers lah, kalau secara psikologis itu gimana lah rasanya lah, itulah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.